dilajeng ka Pak Hendrik ya ninggal hijrah fenomena hijrah di teman-teman ayeuna lah seueur komunitas-komunitas, banyak komunitas-komunitas, baik itu komunitas motor, komunitas banyak lah ya, termasuk artis, kalangan artis, fenomena hijrah dan lain sebagainya. Nah terus iya jadi satu fenomena no, harus kita syukuri ya. Nah namun aya maklumat-maklumat anu lebat oke kasin goreng ini perkawis punten tapi masa lalu misalkan Pak Hendrik dipayun gitu ya dugi ka ayeuna mulai apa ya tadi berbenah islah binafsi gitu. Abdi sareng reng-rengan ge rupina hoyong terang panginten titik balik di akangnya Pak Hendrik mah asa sepuh teuing nya di Kang Hendrik ya, di Kang Hendrik titik balik dugi ka dengan ayeuna tiasa insyaallah istiqomah dina jalan al-haq. Mudah-mudahan titik balik nu disaurkeun nu disampaikan ku Kang Hendrik tiasa janten ibroh ya, motivasi kanggo sadayana anu hadir di ieu tempat mangga Kang Hendrik waktu sedang tempat bisa bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasa nasa pangsepuh na iya teh ngobrol tur nuhun karena kesempatan anu kang berpas kada hati mana heula nya da itu tos sepuh menjadi rada panjang gitu lalakon teh satajana mungkin abdi kedah nepangkeun karena painten ada dari beberapa rekan-rekan yang memang sudah mengenal saya secara individu baik ini di akhir ataupun di pertengahan ataupun di awal. Jadi perjalanan panjang bagi saya untuk menempuh hijrah. Karena saya sama mungkin seperti yang dialami Kang Jojo, Kang Yang sama kita berangkat dari masa-masa ribet dan saya juga ingin melepaskan ini juga memang sulit karena prosesnya panjang. Saya bahkan saya sendiri sampai melarikan diri ke Kabupaten Bandung ini ya, karena saya anggap Kota Bandung itu herin gitu. Saya mendirikan beberapa ormas ternama di Bandung, termasuk perintis, bahkan saya jadi sekjen di SPAI. Saya mendirikan Gapensi juga, saya jadi korlap di Pemuda Pancasila juga di tahun 90-an. Dan semua saya lalui sampai akhirnya saya jenuh, karena yang sangna lah gituan teh. Saya mencoba bersandar karena saya senang berorganisasi, saya bersandar ke hobi Vespa pada saat itu. Meskipun sebelumnya sama main motor Jepang juga, riweuh heula, rudet heula. Tapi ya gitulah, karena sudah tahu ujungnya rudet saya tidak lama. Ya, buru-buru main di motor-motor antik yang notabene tidak terlalu ribet. Saya berjalan di PAC hampir 20 tahun. Saya berperan aktif dalam setiap pergerakan perjalanan PAC sampai akhirnya PAC berkembang dari tadinya Jawa Barat menjadi Indonesia, sampai berkembang sampai ke Sumatera, sampai ke Batam, alhamdulillah. Dari situ akhirnya di akhir masa jabatan saya sebagai Ketua Bandung Raya juga saya mengalami kekecewaan juga. Ternyata kumpulan yang selama ini saya geluti di dalamnya terdapat gesekan yang demikian kencang. Nah dari situ istri saya mengingatkan untuk menarik diri dari carilah kumpulan yang benar-benar bisa menunjang kamu ke dalam kebaikan. Nah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Kang Haji, dengan Pak Ustadz Dadang, dengan Pak Dede, dengan Pak Haji Jajan yang kebetulan bisa hadir di sini. Turut membenahi saya, ada Pak Haji Erpan juga yang menjadi mentor saya untuk sama-sama membenahi.
kepribadian saya. Dari situ juga 6 tahun yang lalu saya termotivasi keinginan dari anak pertama saya untuk masuk pesantren. Masya Allah. Dari situ bingung, bangga tapi bingung. Bangga nah kita harus dorong, bingung nah sini papatahan gitu loh. Jadi dengan sendirinya ini sekedar spirit saja. Memasukkan anak ke dalam pondok pesantren itu akan merubah semuanya. Karena ternyata yang saya alami bukan sekedar anaknya yang mondok, tapi orang tua yang harus bebenah diri secara global. Meskipun pada awalnya terpaksa, tapi alhamdulillah sudah terasa nyaman dan indah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi titik balik saya mah disitulah, berawal dari dorongan kuat yang memang ingin berubah. Pang-pangnya udah bagi saya sih udah jenuh bergantung ya. Tadinya bergantung ke mitoha, bergantung ke bawaturan, bergantung ke pegawaian, Bergantung ke makhluk. bergantung ke makhluk. Akhirnya saya berpikir nggak gantung tekan kiamat terus wae dihianat gitu, terus saya tidak ada yang pasti. Sampai istri saya mengingatkan, coba bergantung ke Allah, Dia maha memiliki segalanya. Dan coba saya dalami, dan alhamdulillah sahabat-sahabat mendorong saya untuk terus istiqomah. Subhanallah, termasuk majelis ini juga menjadikan saya menaikkan giroh untuk berjuang di jalan. Alhamdulillah. Mungkin itu saja kepada Siap, Hendrik. Menarik ya apa yang disampaikan Kang Hendrik. Peran keluarga ternyata efeknya luar biasa. Bagaimana batur sa kasur, batur sadapur itu bisa mempengaruhi atau bisa mendatangkan efek supaya suaminya itu mulai dekat ke Allah. Alhamdulillah nih, ini juga teteh-teteh, ibu-ibu yang di belakang pasti sama suaminya ke sini ya, sama suaminya, nah aja padahal mecan boga suami rek kecerian gue ini. Alhamdulillah ya diajak bareng-bareng kajian, anak-anaknya diajak ke kajian, ya menimbulkan habits atau kebiasaan supaya dekat dengan kajian-kajian keislaman. Nah, Hendrik, harapan ya, berbicara harapan tentu kalau tadi berbicara usia mungkin asa pangsepuhna ya, tapi kan hijrah udah terningali usia ya. Ada dulu sahabat Rasulullah Abu Ayyub ya radhiyallahu anhu itu sudah usia sepuh tetapi ikut berjihad di medan-medan peperangan. Masya Allah. Kalau Sakio masih kena anam cepat aja mah kayak Hendriknya tadi sekarang tong manasan Rozat itu ya ibu-ibu bisipi omong bisipi omong. Nah, harapan terbesar Kang Hendrik ya, nanti juga teman-teman Kang Jojo ngodeng, ini harapan terbesar setelah masuk fase hijrah nih ya saat ini, kira-kira harapan terbesar dari Kang Hendrik untuk kehidupan berikutnya gimana Kang Hendrik? Apa sebetulnya harapan terbesar dari seorang Kang Hendrik dengan proses perjalanan hidup yang Masya Allah ya 20 tahun, mungkin puluhan tahun hidup, katakanlah hidup di jalan gitu ya, hidup di jalan kemudian dipertemukan dengan Islam, bagi saya suatu hal yang amat mahal Kang Hendriknya, amat mahal, karena bisa jadi kalau saja Allah tidak memberikan kesempatan mungkin bagi kita nya iraha deui misalnya ya. Nah gitu Kang Hendrik, enggak harapan terbesar dari Kang Hendrik hari ini saat ini apa kira-kira? Harapan terbesar dari saya sendiri, dan saya juga mempunyai visi dalam beberapa kumpulan terakhir saya, mungkin sampai akhir hayat saya ingin fokus memperjuangkan umat. Saya mencoba mempersatukan beberapa komunitas yang ada, yang memang itu bidang saya juga, yang 20 tahun namanya tengolotok gitu Hatam oke nya. Hatam oke mencoba mempersatukan sampai berslogan lah. Saya tahu power dari rekan-rekan komunitas Al-Baikan ataupun komunitas gangster yang lainnya. Kalian tuh bernyali dan sangat punya nyali, bahkan tanpa perhitungan. Sekarang
di tengah situasi negara seperti ini, dunia seperti ini, saya berharap rekan-rekan jangan mengurangi nyalinya, gitu. Tapi makin dibangkitkan nyalinya. Gedekeun ka wani. Gedekeun ka wani. Gedekeun ka Karena wani. kamari wae dinu salah wani nya. Manya ayeuna dinu bener. Bari jeung backingna kamari mah saukur babaturan nu loba. Saukur boga bapak aparat benernya. Ayeuna mah backingna ge aloh gitu nya. Masya Allah. Manya sieun gitu nya. Allahu Akbar. Eta we pengitan pian. Harapan melihat teman-teman komunitas bersatu memperjuangkan Islam kembali gitu ya kepada Allah, maksudnya kembali kepada Allah lain maut lain, tapi kembali mengenal Allah gitu ya, supaya hidup kita ini senantiasa dekat dengan Allah gitu. Saya atau salah paham ya, dan memang ada di jalan mah deket jeung aluhnya, deket ke aluh maksudnya kamu ke kebutaan dan lain sebagainya mah aduh seueur kejantenan lah ya nama. Nah menarik oke sebetulnya ya tadi dari apa yang disampaikan Kang Hendrik gitu ya, di tengah kondisi kita hari ini yang carut marut, memang teman-teman tuh diminta untuk berkontribusi ya, berkontribusi dalam perjuangan ya, nancirkeun Islam gitu ya, ngembalikan kemuliaan Islam, kemuliaan generasi apa kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia kaum muslimin, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sepuh orang sadayana ya, Pak Haji Dadang Nasir, kondisi dulu orang di Palestina nya hari nyeri mah nyerinya, Kang Hendriknya dah hari hayang mah indit, tapi dah kumaha mingan ya, ukur bisa ngadoakeun mudah-mudahan saudara-saudara orang di Palestina, di negeri-negeri belahan kaum muslimin sanesna dipaparin keselamatan ku Allah, dipaparin kesabaran insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kontribusi apapun ya bisa diberikan oleh siapapun. Saya jadi teringat dengan salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, ada yang namanya Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah ini seorang penyair. Jadi zaman jahiliyah itu tukang nyiaran syair, tukang nyiaran lirik. Tapi lirik-lirik nate syair-syair nate syair-syair terkait dengan syahwat. Ketika memeluk Islam, apa yang terjadi? Beliau membuat, menulis syair-syair yang justru syair-syairnya itu menjadi wasilah sarana dakwah beliau. Ya, beliau memuji Allah, memuji Islam, memuji Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada salah satu kebiasaan dari Muhammad Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu, yaitu ketika setiap masuk medan jihad, kadang-kadang sok ragu-ragu, tapi sok aya kebiasaan ngomong sorangan jeung hatena, wahai Abdullah ibn Rawahah, demi Allah, seandainya engkau tidak berangkat ke medan jihad, pasti niscaya engkau akan mati sekalipun di atas ranjang. Ketika beliau ngobrol seperti itu dengan dirinya sendiri, maka bergegas langsung ke medan perang sampai akhirnya beliau syahid di pada perang Khaybar kalau tidak salah. Mu'tah, perang Mu'tah ya, itu beliau syahid, Masya Allah, dengan luka yang luar biasa ya. Artinya apa? Semua punya potensi, semua punya kontribusi. Mang Odeng misalnya dengan lirik-lirik lagunya tadi kita sudah dengarkan lirik Thariqul Iman ya, Thariqul Iman yang luar biasa. Dari liriknya sebetulnya kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa sebetulnya keimanan itu memang perlu dicari, ada jalan, makanya dikasih judul Thariqul Iman, jalan menuju keimanan. Masya Allah. Kang Jojo, kalau tadi kita sudah dengar harapan dari Kang Hendrik, harapan dari Kang Jojo dengan background tadi yang disampaikan, pernah aktif di komunitas debt collector, yayasan atau komunitas? Komunitas atau yayasan? Komunitas ya. Karena pernah ruang meriung gitu ya, di debt collector, kita tahu sendiri lah. Ya, sekarang lagi rame-rame juga tuh pembahasan debt collector ya, masuk ngajabal dan lain sebagainya, itu sedang ramai juga diopinikan. Kumaha Mang Jojo harapan ayeuna ya setelah Mang Jojo memulai memperbaiki diri, katakanlah hijrah, harapan terbesar dari Mang Jojo baik secara pribadi ataupun secara universal lah terhadap umat, harapannya apa? Mang Jojo, mangat di luar. Harapannya mah benar kata Om tadi, anggarkeun kawani tambahan pangarti. Insyaallah. Mantap. Lamunnya wayaki ribut kene rek ka mana? Mun rek kitu wae rek diongkosan ka Palestina. Masya Allah. Pak Haji, siap Pak Haji, akomodasi Pak Haji ke Palestina. Masya Allah. Takbir. Benar sih, harapan Jojo mah tetap belajar untuk teman-teman
nggak ada batasan umur, nggak ada batasan bekas preman lah, bekas seniman lah, bekas apalah, karena nggak ada kata terlambat mah ketika mati tapi belum bertobat, itu terlambat. Oh ya Rob. Kadang kan orang tatoan masuk ke masjid, kotak amal. Jadi mau apa aja rupanya aman, mau jadi insyaallah di Al-Karomah mah. Mau tadi Aman, bebas. Mau tadi ninggal di gemuk. Nah, itu kan terkadang kan opininya tuh, orang tatoan sholat ya kan, gini, paling berapa hari sholatnya begini. Tapi kenapa nggak aneh? Kenapa dia tuh nggak bilang kepada orang yang nggak ada tatoan, kenapa sih nggak sholat kan begitu? Coba aja kalau negara itu ngasih peraturan saat teh sholat ditawak ke polisi, sholat doang, pinuh masjid, sumpah. Allahu Akbar. Buktinya apa? Polisi pernah menerapkan pakailah helm ketika pakai motor. Kalau nggak pakai helm ditewak mal. Tewa. Berarti tidak kurek dikitukeun. Nu teu salat ditewak. Wahnya Cinga tuh mikir. Ente odeng. Nggak jadi itulah harapannya cuma karena ada beberapa ya Kang Bren, masjid tuh kedatangan anak muda tuh kan ulah nongkrong di dia, ulah nongkrong di dia. Ya mungkin untuk orang seperti Jojo ketika masuk masjid terus banyak peraturannya ini itu, apa yang terjadi? Jojo bakal ditinggalkan masjid. Tapi ketika orang tua itu menyambut Jojo dan menyambut teman-teman yang muda untuk ayo masuk ke masjid, ayo masuk ke masjid, mereka bakal punya gejolak tuh, wah ternyata orangnya dihargaan, lo hancur gitu. Berarti masjid itu nggak ada batasan. Betul, insyaallah. Apa tuh? Ya sedih atuh Jojo ke sholat tanpa lalu deh. Kotak amal aja 5. Abi sholat di pinggir, nada gusti kuat kayak diampi. Dah hari tama bener om, Jojo tertiga tuh yang bensin aja. Naros ka odeng kumaha carana odeng kapur kumaha pasti masih dagung deh. Ya itulah ya, tetap semangat aja Kang Bren. Oke, siap. Pokoknya mah wah Islam mah keren Ya. Masya Allah. Oper ke Mang Odeng. Mang Odengnya buka harapan Mang Odeng. Ya. Coba Mang Odeng, kira-kira nih setelah tadi kan 2 tahun nih Mang Odeng ya hijrah ya. Tahun sebelum corona berarti 2 tahun lah. Ya baru 2 tahun. 2 tahun ya hijrah ya. Alhamdulillah. Sapina kata lah Mang Odeng. Alhamdulillah Mang Odeng memang di Rancaikek ikut kajian dengan Mang Jojo gitu ya, rutin. Kajian apa majelis apa namanya? Majelis Historikul Iman. Majelis Historikul Iman, sesuai dengan judul lagu tadi ya. Oh, eta teh back sound berinya. Ya, eta. Oh, mantap. Rutin tiap minggu malam Kamis sareng malam Sabtu. di Masjid Asa. Di Masjid Asa. Masjid Asa. Alhamdulillah. Cing Mang Odeng. Kalau tadi sudah dengar ya, kisah Mang Odeng titik baliknya meninggalnya ibu jadi titik balik, kemudian masa-masa kontemplasi gitu, perenungan untuk Mang Odeng. Harapan Mang Odeng ayeuna gitu, kapayuna ieu Mang Odeng. Naon kinten-kinten. Harapan saya mah mudah-mudahan diistiqomahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga bisa terus lebih dakwah yang lebih baik gitu ya. Allah ya Rabb. Terus bisa membanggakan orang tua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Simpel tapi nyelekit. Masyaallah. Mang Odeng itu kieu caritana masih nanya ngaji itu asup we kana kitab nya juga kene lising gina. Nah aja ngomong riba. Nah beuceun ku riba. Siga ngaji nahan indung sanu daek. Tapi ayeuna teh STK-na digadekeun deui. Maaf ngaco. Coba PKB Aerok sabaranya. Dan Jojo kita di goreng satu bakona keluar deui. 4 juta mah ditampung deh. Ore man, orangnya ore ya. Ore alhamdulillah ya. Oh ya sekali lagi nih Kang Bren. Ya, Ternyata sholat itu the best banget ternyata. the best ya. Om pernah tahu yang waktu di Rancaikek yang beberapa gangster kita satu ya, gangster berselawat. Nah itu ya. Ternyata benar
di jalan mah urang beriges, urang ETC, urang GBR, urang monreker. Wah apa ribut kan bre? Ku jojo di teleponan ketua anak KB, hayu urang ngabring sholat. Lamun di sholat buk bekene, nah udah dirasa. Mantap sholat mah pemersatu bangsa. Masya Allah, alhamdulillah, Allah ya Rabb. Harapan Mang Odeng tadi simpel ya. Jadi ingin diistiqomahkan. Mudah-mudahan Mang Odeng ya diistiqomahkan walaupun sampai 2 tahun. Katakanlah lamun ayeuna usia Mang Odeng seberapa tadi? Poho saya tadi teh. Lahir tahun 87, berarti sebutlah balik itu usia 12 ya, balik mulai dicatat amal kade, amal goreng teh kerbalik katakanlah 12 tahun. Mimiti hijrah atau katakanlah bener gitu ya, hijrah 2 tahun kamari. Usia berapa? Kurangan 2 tahun aja ayeuna. Nu aslina ieu nu aslina. Teh tanya umur siapa ya? 30. Katakan 30 nya. 32. Di usia 12 tahun akil balik sampai usia 32. Berarti boga hutang 12 10 tahun Mang Odeng. Keur mayar hutang-hutang kamaksiatan urang kamari teh. Duka kabayar duka moal 10 tahun. Leuheung lamun nyampe 10 tahun. Lamun kurang ti 10 tahun kumaha Mang Odeng boga hutang. Meureun ketika ditimbang teh amalan urang teh berat keneh ka kencang. Nauzubillah nya Mang Odeng nya. Mudah-mudahan harapan Mang Odeng, harapan Mang Jojo, harapan Kang Hendrik tadi insyaallah mulianya, mudah-mudahan ku Allah dikeparin kemudahan, dicumpon ku Allah ya kalayan keberkahan insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir sebelum saya panggil guru-guru kita ya, alhamdulillah Pak Haji Erpan juga sudah hadir, Wilujeng Sumping Pak Haji Erpan, ada Ustaz Dadang, kemudian juga ada Ustaz Hendy yang dari tadi sudah standby sebelum Isya. Insyaallah. Ustaz dibuka masker atau kalian auran. Kalau beliau memang suka guyon, suka guyon, suka heureuy. Asa ka bapaknya lira abdi bakal Ustaz Hendy. Utak minta jajan tadi asal. Ya. Ini harapan tadi ketika masih hidup. Ini pertanyaannya sedikit emosional menurut saya. Kalau Allah menghendaki usia kita tidak lama dari saat ini malam ini kan hidup, kematian seperti apa yang Kang Hendy, Kang Jojo, Mang Odeng inginkan? Allah hidup. Ya. Pertarasan desa kedik tapi abot teh. Hukumnya umat muslim mungkin pasti ingin matikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tapi untuk sampai ke sana kita harus membiasakan kebiasaan baik. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa kita berharap Allah wafatkan kita? Mudah-mudahan semua, bukan hanya kita saja yang ada di Malaysia, semua umat muslim dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa. Dan ada satu harapan terbesar saya dapat meninggal dengan didoakan oleh anak-anak saya. Mudah-mudahan itu mungkin harapan saya. Amin. Mang Jojo, dalam kondisi seperti apa kematian yang Mang Jojo harapkan? Ya Jojo berharap sih Jojo meninggal itu dalam keadaan sholat gitu. Dan makanya hanya inilah yang Jojo bisa kasih tahu tentang pengalaman Jojo seperti gimana. Makanya seringnya Jojo kalau ngisi-ngisi itu buat tamu-tamu di sini, kalau nanti nggak melihat Jojo di surga, sebenarnya ingeti bahwa Jojo pernah ngomongin kebaikan sama teman-teman. Jojo pernah mau ngelakuin baik walaupun Jojo belum sempat baik. Ya mungkin Jojo kalau dicabutnya sekarang mungkin Jojo beruntungnya udah dapat teman-teman dan udah dapat guru.
yang jauh dari pergaulan Jojo dulu. Dan Jojo pun udah tenang. Bila nanti Jojo meninggal, mungkin guru-guru Jojo, teman-teman Jojo yang akan mendoakan Jojo, dan mereka pasti datang. Itu aja Kang Bren. Sedih memang berbicara kematian. Namun kalau kata Kang Jojo gitu ya, kalau seandainya malam ini Allah mencabut atau memberikan menghabiskan, menghentikan jatah kita hidup di dunia, insya Allah ya semua yang hadir syahid, insya Allah. Karena sekarang malam hari ini kita sedang berada dalam satu majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu Allah janjikan beribu-ribu keberkahan, bahkan malaikat hadir mendoakan kita semua. Bahkan dalam rangka syiar mungkin Mang Jojo ya, kan usia nggak ada yang tahu. Ya, sekarang kita masih bisa tertawa bareng, saya berada di hadapan antum sekalian. Ya, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, bahkan dalam hembusan napas saya yang ketiga, ke-10 mungkin setelah saya ngomong ini, kan nggak ada yang tahu. Tapi mudah-mudahan ya kita diwafatkan oleh Allah semua dalam kondisi yang terbaik, kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mang Odeng. Halo Mang Odeng, kan masih manggung ya, masih manggung. Ya, harapan wafat itu kan sesuai dengan kebiasaan Mang Odeng. Dalam kondisi seperti apa Mang Odeng mengharapkan kematian? Jadi sebenarnya saya juga masih dalam rangka berdakwah kepada teman-teman supaya saya bisa sefrekuensi sama teman-teman, dan supaya teman-teman bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain di majelis. Cuman untuk saat ini belum masih bisa Satu frekuensi. Tapi ya harapan saya mah ya mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau lebih spesifik dalam kondisi, kalau tadi Mang Jojo lagi sholat gitu ya, Pak Henry dalam kondisi didoakan oleh anak-anak beliau gitu ya. Mang Odeng ini kalau lebih spesifik dalam kondisi apa? Karena kan berharap boleh ya, harapan boleh, sehingga mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita. Kalau tadi misalnya Mang Jojo ingin diwafatkan ketika sholat, pasti sholatnya getol. Nah Mang Odeng dalam kondisi apa kira-kira Mang Odeng? Dalam kondisi adan mungkin. Adan. Jadi saya karena memang satu salembur yang memang aktivitas kita sama di masjid. Mang Odeng itu ketika awal hijrah tuh bertahap, berproses gitu ya. Ngaji kemudian wani adana. Bayangkan vokalis nasional Kreji Rasta. Tidak ada ngadeg-deg. Beda suasana Mang Odeng ya. Beda suasana pas adan, tapi memang saya jadi saksi, insya Allah Mang Odeng jadi orang yang istiqomah. Sebelum jadwal sholat selalu berada di masjid lebih awal, adzan jantan muadzin. Bilalnya Masjid Asa itu salah satunya Mang Odeng. Kita doakan mudah-mudahan harapan Kang Henry, harapan Kang Jojo, harapan Kang Odeng tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam kondisi husnul khotimah sesuai dengan keinginan beliau masing-masing. Ya, didoakan oleh anak-anaknya yang soleh, oleh keluarganya yang soleh, istrinya yang soleh, meninggal wafat dalam kondisi sholat, wafat ketika jadi muadzin. Ngadeg-deg jeung rada muriding ya berbicara kematian. Alhamdulillah wa khadibillah. Sekarang kita masuk termin kedua ya, untuk lebih mempertegas ya, atau dari sisi keilmuan, dari sisi keislamannya, nanti kita akan panggil narasumber kita ya, Ustadz Haji Ervan, kemudian Ustadz Hendy, Ustadz Dadang. Namun sebelumnya saya diminta oleh panitia supaya Mang Odeng juga bisa menyampaikan lagi syair ya. Kalau saya pribadi nih request Mang Odeng, karena tadi sudah berbicara terkait dengan kematian, ada salah satu lagu yang buat saya pribadi ini luar biasa, liriknya dalam banget terkait dengan kematian sebagaimana tadi yang dipertanyakan kepada beliau. Ajal Mang Odeng, single religi dari Mang Odeng ya. Sebelum kita mulai, kita perdengarkan
dosa pada Tuhan sampai engkau lupa. Hidup ini sementara, yakinkah kau hidup sampai tua? Esok lusa siapa yang kira? Jika nanti ajal telah tiba, bekal apa yang telah engkau punya? Harta benda tiada guna, hanya penyesalan di dalam dada. Hidup ini sementara, yakinkah kau hidup sampai tua? Esok lusa siapa yang kira? Jika nanti ajal telah tiba, bekal apa yang telah kau punya? Harta benda tiada guna, hanya penyesalan di dalam dada. Jika nanti ajal telah tiba, bekal apa yang telah kau punya? Harta benda tiada guna, hanya penyesalan di dalam dada. Tepuk tangan terlebih dahulu buat Kang Odeng. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari syair, dari lirik yang diperdengarkan dari Kang Odeng terkait dengan ajal. Ya, mudah-mudahan kematian kita menjadi kematian yang indah. Ya, saat hari ini nih kita sedang berbekal, ya, karena perjalanan yang sebetulnya nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semua Allah jadikan sebagai penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, ya, session kedua kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan para narasumber kita, ya, Kang Hendrik, Mang Jojo, Mang Odeng tetap di tempat, ya, cuma nanti berganti posisi mungkin di kursi-kursi di sebelah kiri dan kanan kita. Kemudian kita akan panggilkan narasumber guru-guru kita yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, ya. Untuk pertama kita panggilkan sekaligus nanti, ya, ke depan Pak Haji Irfan. Tafadhal masykur, waktu dan tempat diatur. Dipilih Mang Odeng sama Mang Jojo biasa. Jadi Mang Jojo, Pak Hendrik paling biasa. Ya. Kita sambut Pak Haji Irfan dengan gemuruh takbir. Takbir. Berikutnya ada Ustadz Dadang. Ustadz Dadang dari Cibutuh, dari Bandung Kulon. Ya, kita sambut beliau dengan pakai takbir. Takbir. Masya Allah. Asyad. Tafadhal masyur. Beliau adalah penasehat dari komunitas Vespa Muslim, ya, Sadadang ini. Haji Irfan juga, ya, saya sempat stalking Ustaz. Facebooknya Haji Irfan, Masya Allah, beliau Abdurrahman bin Auf, ya kita insya Allah, ya, pengusaha, bisnismen, ya, berdakwah melalui bisnis, ya, menghidupkan UMKM. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Haji Irfan berkah, ya, menjadi wasilah kebaikan bagi semua insya Allah. Terakhir,
ini mah guru saya, favorit saya tuh ya. Ustaz Hendi udah siap Ustaz Hendi, ayah senang Ustaz? Masya Allah ya. Ini Ustaz Hendi apa Ustaz sanesul adab abdi mah abdi udah tos jiga kasepuh deui teu karaka Ustaz Hendi juga enggak. Tafadhol masykurah. Beliau adalah founder ya, pendiri dari kajian Brother Baraya Villa ya, Baraya dulur-dulur Villa di jalan Allah. Alhamdulillah beliau juga aktif mengisi majelis-majelis taklim, mengisi tabligh akbar ya. Nanti kalau ada yang mau manggil biasa ya. 30%. Sakuyon sakal. Oke, alhamdulillah kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol dengan guru-guru kita nih. Ya. Namun sebelumnya nanti Kang Odeng, Kang Hendrik, Kang Jojo ya, nanti kalau ada pertanyaan juga boleh nanti disampaikan ke beliau-beliau ya. Saya izin berdiri ya, saya izin berdiri. Terlebih dahulu kita akan ngobrol dengan Pak Haji Erpan ya, Pak Haji Erpan. Alhamdulillah Pak Haji biasa ditepangkeun di majelis, alhamdulillah nepangkeun syukurin rahmat di ranca itu ya. Pak Haji Erpan, kita akan berbincang terkait dengan fenomena hijrah Pak Haji ya. Jadi kalau kita lihat kan hari ini ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, artis pada hijrah, komunitas motor pada hijrah ya, banyaklah ya, pengusaha pada hijrah, mulai beralih kepada bisnis-bisnis syar'i ya. Pembahasan riba sekarang sudah luar biasa ya, banyak yang membahas terkait dengan bahaya dan dosa-dosa riba ya, Masya Allah. Nah ini Pak Haji terkait dengan fenomena hijrah ini, kira-kira apa sebetulnya yang menjadikan euforia hijrah di tengah-tengah umat ini hari ini kelihatan semakin besar Pak Haji. Kalau kita lihat kan ini teman-teman dari komunitas motor juga sedang berproses hijrah. Ini kira-kira menurut Pak Haji euforia hijrah ini seperti apa nih Pak Haji? Maka Pak Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikusim kuring diperhormat senior abdi yang memimpin orang sadayana selama 10 tahun, Kang Haji Dadang Nasir. Rekan-rekan biker sadayana yang saya hormati, jujur terenyuh, haru, bangga melihat teman-teman yang biasanya memegang pedal gas gitu kan ya, ngumpul di dalam sebuah kajian. Tadi disampaikan kita melihat fenomena hijrah bukan hanya di bikers, juga di artis gitu kan, politisi. Bahkan kalau sekarang kita lihat, kemarin kita dapat sebuah rilis bahwa 3 himbara syariah di Indonesia dikumpulkan bersatu kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia, dan itu menjadi yang terbesar kan, karena kapitalisasinya bersatu. Apa yang terjadi? Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dulu kita di alam ruh, Allah itu kan pernah bertanya, bukankah aku ini adalah pangeran engkau gitu. Kita semua mengatakan bala syahidna. Kita semua mengatakan iya, engkaulah Tuhan kami. Setelah lahir ke dunia, karena kemudian kita ini memiliki seorang musuh abadi. Kita kalau berbicara tentang sejarah peradaban, Islam itu sekarang itu kehilangan kejayaan hanya baru sekitar 100 tahun. Karena kalau kita berbicara khilafah itu 100 tahun ke belakang gitu kan ya. Itu tumbangnya. Kita mencoba mengatur dunia ini dengan paham-paham yang berdasarkan pemikiran manusia. Pertama, kapitalisme. Kita semua pada tahu bahwa di dunia ini ada 3 isme yang senantiasa berperang. Kapitalisme, sosialisme, Islam. Islam hadir bukan hanya sebagai sebuah ajaran ritual, tapi Islam hadir itu adalah sebagai
way of life. Abul A'la Al-Maududi mengatakan bahwa Islam itu way of life, jalan hidup. Kenapa dikatakan jalan hidup? Ya selama kita hidup gitu kan ya, sampai kita meninggal, sampai kita hidup lagi, Islam diatur gitu. Sehingga ketika berbicara Islam itu jalan hidup, kita tidak hanya ketika di masjid, tidak hanya ketika kita misalkan bayar zakat, tapi dalam keseluruhan hidup kita, kullu hayatuna ibadah. Sehingga manakala kita menyelesaikan kehidupan, permasalahan, problematika kehidupan kita didasarkan kepada pemikiran kita, gitu kan ya, kecerdasan kita, bukan solusi, bukan penyelesaian masalah yang ada, tapi stres yang bertambah. Fenomena sekarang banyak orang yang hijrah karena sadar gitu. Kapitalisme yang sekarang gelora di mana-mana. Kita tahu bahwa Cina memiliki sebuah impian gitu kan ya, di mana obor itu kan ya, jadi membuat jalan sutra gitu ya. Berbagai negara mulai banyak yang ditaklukkan gitu ya, termasuk ya salah satunya kita yang sekarang jadi sasaran gitu ya. Beberapa negara di Afrika, Tibet tahun 50 gitu kan ya, dicaplok gitu kan, awalnya dari masukin ekonomi gitu kan, dimasukin tenaga kerja segala rupa. Ternyata kan kapitalisme mencoba hadir untuk menyelesaikan permasalahan dunia gitu ya, dimotori pemikiran daripada Adam Smith, invisible hand gitu ya, tangan yang tidak kentara itu kan, tangan yang tidak terlihat. Silakanlah mekanisme pasar yang bekerja, tapi ternyata ya kaya semakin kaya, yang miskin Semakin ya, semakin balangsang, the vicious circle kan, lingkaran perangkap kemiskinan. Kenapa? Karena yang hanya bisa menjamin terjadinya kemenangan, kejayaan, keadilan Islam. Saya kasih fenomena, kita lihat sejarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu bukan sebuah daerah yang lebih luhur, lebih tinggi daripada Mekah, sama kecenderungannya. Kalau Mekah kebanyakannya mayoritas penduduknya itu adalah pedagang, Madinah kebanyakan penduduknya adalah petani. Di Madinah kebanyakan petani kurma, pasar dikuasai Yahudi, dan di Madinah ada dua kaum, kaum Aus dan kaum Khazraj, yang senantiasa kaum Aus dan kaum Khazraj oleh kaum Yahudi dibuat tidak bersatu, berpecah belah. Rasulullah hijrah ke sana. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, diapit oleh dua imperium besar. Persia berkuasa ribuan tahun, ratusan tahun, dengan penguasanya Kisra. Kita kenal ada film 300 ya, bagaimana memperlihatkan gitu kan ya, pertarungan antara Romawi melawan Persia. Luas daripada Persia itu 7.200.000 km. Bayangkan 7.200.000 km. Seberangnya lagi Romawi, dimana ketika itu kan ada Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi sudah mulai redup, kemudian ketika di bawah pemerintahan Heraklius yang waktu itu muda, pintar, bangkit kembali. Heraklius mau mencoba mengembalikan kejayaan daripada Romawi. Bizantium terkenalnya kan. Luas wilayahnya adalah 5.200.000. Ini adalah gajah-gajah. Di tengah-tengahnya Madinah. Kalau ibaratnya, kalau seandainya diserang, udah amplas. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mekah, Madinah, Qadarullah. Persia tidak pernah berpikir mau mencaplok Mekah dan Madinah. Romawi tidak pernah terpikir mau mencaplok Mekah dan Madinah. Kenapa? Tandus, kering gitu kan ya. Apa sih yang mau didapat dari tanah yang tandus dan kering gitu? Tidak ada sebuah sumber kehidupan, tidak ada sebuah sumber kemakmuran gitu. Kalau sekarang bisa dikatakan tempat jin buang anak lah kayak gitu kan. Kita kalau melihat kan,
Seperti kita lihat Ancol dulu gitu kan, setelah dirubah oleh Ciputra gitu kan, dibuat misalkan seperti sekarang baru gitu kan, ya rame gitu kan. Itulah gitu kan kejadiannya. Nah, Islam ada di sana, di bawah kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Nah, ketika Rasulullah membangun Madinah setelah hijrah gitu kan, hijrah itu apa sih? Hijrah itu adalah kita berpindah gitu kan. Kalau seandainya kita lihat ada beberapa literatur, ada secara fisik, ada secara manawi, kita itu pindah ke tempat yang lebih baik. Kalau kita lihat apa sih lebih baiknya, maka daripada Madinah hampir sama. Bagaimana Rasulullah membangun Madinah? Rasulullah membangun Madinah tanpa Rasulullah mengirim sahabatnya ke Persia, tak pernah. Rasulullah mengirim sahabatnya ke Romawi pun tidak pernah. Atau datangkan orang Romawi ke Madinah, datangkan orang Romawi ke Persia, belajar ekonomi, belajar perang, belajar bagaimana. Kalau tahu teman-teman, sisa-sisa peradaban dari Persia, kalau kita masuk ke gerbang kotanya, kita berdiri di sini, mungkin bisa 60 meter gitu kan. Jadi apa namanya, gerbangnya itu kan, itu ribuan tahun yang lalu. Itu menunjukkan saking hebatnya gitu kan peradaban daripada Persia. Yang Rasulullah lakukan adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Pertama Rasulullah menjejakkan kaki di Madinah, kemudian tahun ke-15 Hijriah, 15 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, berarti hampir 5 tahun setelah Rasulullah wafat, Kisra, Istana Merah, tempat Islam memerintah, tanduk di bawah kekuasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Syria sebagai sebuah istana yang sangat diidamkan, dirindukan, dicintai oleh Heraklius, ditinggalkan oleh dalam perang Yarmuk. Nah, kejadian itu Rasulullah dapatkan ketika kapan kabarnya? Ketika Rasulullah saat kapan? Saat memecahkan batu ketika di perang Khandaq. Kan ketika perang Khandaq umat Islam diserang oleh 10.000 gitu kan ya. Seluruh golongan-golongan bersatu menyerang Madinah, 1.000 lawan 10.000. Kemudian kata Salman Al-Faris, bikin parit gitu kan. Nah, ketika bikin parit gitu kan, ada satu batu yang oleh semua kaum muslimin tidak bisa dipecahkan. Akhirnya sama Rasulullah pertama dipukul gitu kan ya, tersenyum. Pukulan kedua tersenyum, pukulan ketiga sama. Ditanya para sahabat, hai Rasulullah, kenapa engkau ketika memukul batu itu tersenyum? Ketika pukulan pertama Allah perlihatkan kepadaku Yaman, bahwa Yaman akan berada di bawah kekuasaan Islam. Kedua, Allah perlihatkan kepadaku Syam, Istana Merah akan jatuh di bawah Islam. Dan ketiga, seluruh jazirah Arab tunduk di bawah Islam. Allahu Akbar. 6 Hijriah, tidak berlangsung lama, hanya sekitar 9 tahun. Lewat perang Yarmuk, Syria, Romawi jatuh ke tanah Islam. Ketika itu kunci Baitul Maqdis diserahkan oleh orang Nasrani kepada langsung Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukannya mengusir tentara Persia dari mana? Dari Istana Merah. Fenomena hijrah, kenapa bisa terjadi Kisra yang begitu kuat kaisar? Karena banyak rakyatnya yang ternyata mereka tidak merasakan ketidakadilan. Mereka lebih senang. Jadi ketika Islam melakukan ekspansi, mereka mendengar, oh ternyata enak di bawah pemerintahan Islam. Agama bebas, bebas beragama. Yang kedua, dilindungi hak-haknya, keadilan ditegakkan. Coba bayangin, ketika Zaid bin Umar melakukan kesalahan, kemudian sama Amr bin As dihukum, dan dihukumnya di dalam istana, apa yang Umar lakukan? Nulis surat,
Hai Amr bin As, apakah karena Zaid anaknya Umar kemudian kau perlakukan hukuman tidak semestinya? Kenapa? Karena dulu ketika ada orang yang minum keras wajib dicambuk, didera di depan halayak umum. Ini dicambuk, tapi dicambuknya setelah dicambuk harus digundulin. Ini gak digundulin, bahkan yang menggundulin itu Zaid sendiri. Kemudian kirim Zaid ke Madinah. Nah itu keadilan daripada Islam. Dalam Islam equity, kesetaraan dalam hukum itu terjadi. Seperti itu Kang fenomenanya. Karena kita itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita itu ada fitrah dalam diri kita ini. Semakin lama, tadi Kang Hendrik, terus Kang Ujo, wah, kayak senang itu pakai motor. Betul, ini mah hahaha, tapi hati mah asing gitu kan. Terasa hampa. Itulah gitu kan. Kenapa fenomena hijrah banyak terjadi saat ini? Jadi emang hijrah itu sudah satu kepastian Pak? Iya. Siap, alhamdulillah ada sedikit maklumat, begitu banyak ya maklumat pelajaran yang bisa kita dapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Irfan. Mang Jo, biasa ngalih wali dia, ambil kehalangan wae pembicaraan menuju ngobrol tuh, Pak Haji bentar, aduh. Alhamdulillah Pak Haji, ya tunun Pak Haji. Nah sebelum dilanjut nanti ngobrol dengan Pak Haji, ini kita lanjut ke guru kita berikutnya ya. Jadi kalau memang tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa hijrah itu kan berpindah ya, baik berpindah tempat, posisi, kemudian berpindah dari kemusyrikan ke menuju ketauhidan dan lain sebagainya. Fenomena berikutnya adalah kita sering menemukan orang-orang yang hijrah itu kadang-kadang tidak langsung otomatis hidupnya tuh sukses ya. Kang Hendrik misalkan pernah mungkin setelah memutuskan berazam untuk hijrah pasti ujian-ujian itu Kang Hendrik ada lahirnya. Kang Odeng diuji oke. Nah Jo, iya mah dah emang ujian nya. Insyaallah punten ka pangeran Jo. Nah itu Sen. Jadi ada fenomena seperti itu. Jadi ketika berazam untuk berhijrah, kemudian Allah uji dengan berbagai cobaan. Nah, menyikapi hal ini ya, saya ke Saudara Dangdul misal. Bagaimana kiat-kiatnya kita menyikapi ujian-ujian yang Allah berikan ke kita nih ya, khususnya teman-teman yang hari ini sedang berhijrah. Kadang kan sok aral subahasan ya diberi ujian seetik. Nah, aing mah apa hukum Islam terjadi we teu menang ngedit motor dalisi. Ya. Nah, ngaji terjadi we orang teu menang bobogohan. Wah. Matak bener cenah nyepeng Islam mah jiga nyepeng ruhai seuneu. Dicepeng tuluy urang muka panasan, dilesotkeun Islam anu pareum. Nah, Ustaz bagaimana Ustaz kiat-kiatnya agar teman-teman kita semua bisa kuat menghadapi ujian yang Allah berikan ketika berhijrah. Betul. Nah, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah hadirin wa rahimakumullah anu dihormat Bapak Haji Dadang Nasir, oge pengguru Bapak Haji Irfan, oge reng-rengan sareng
para guru anu hadir, hapunten singkuring kumawantun cumarios di payunen. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina keberkahan teu Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan anu di munajatkeun ku urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung kanu pertarosan pangidannya. Tadi ayatna di surat Al-Ankabut ayat 2 anu hartosna, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 2 sampai 5. Ini merupakan jawaban dari Allah langsung ya, bahwa ketika kita sudah berhijrah, hijrah itu pindah, kemudian kita beriman, mengaku kembali ke jalan yang lurus, mengaku beriman bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah, kemudian kita juga akan kembali, akan mendapati ajal, akan menemui ajal kita, dan kita akan dihisab, ditanya terhadap apa yang pernah kita lakukan di dunia, amal-amal apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Maka setelah mengaku beriman kepada Allah, maka Allah akan uji keimanan itu. Kenapa? Pertanyaan kan begitu. Kenapa Allah uji? Karena tidak mudah untuk mengakui atau menyatakan keimanan itu sendiri. Salah satu contoh, iman gak terhadap hari kematian? Yakin? Yakin. Bakal maut orang? Bakal. Anggap saja kita mati besok. Cik lamun orang iman bahwa orang bakal maut isuk, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ibadah, maksimalkan ibadah. Mual keluar ke masjid jika namanya Pajero pada dipasihkan hajinya, motor tah iya tah nu sakitu herang nanya bakal diamal soleh kan, amal sodako kan, daripada dihisab, daripada pipaseun jadi warisan, mendingan dipakai jadi amal ibadah, amal soleh. Namun ternyata ketika kita tanya benar teh, mudah-mudahan teu isuk paeh. Itu fakta. Saksi itu kan jadinya. Nah, jadi ini ada nyambung juga dengan tadi di backstage, bahwa ada yang curhat ternyatanya orang tek gitu balik deh gitu cenah. Jangan. Kenapa? Karena kita sudah melangkah, kita sudah berubah, kita sudah meninggalkan hal yang buruk. Lantas kalau kita tidak istiqomah, lantas kalau kita tidak menunjukkan kebaikan, perubahan dalam diri kita, terus ketika kita berhadapan dengan Allah, antum sekalian mau menjawab apa terkait pertanyaan-pertanyaan? Jangan yang banyak-banyak, satu aja. Man robuka, dek dijawab naon. Gak ada yang hebat. Tato rimbil awak badak keeng, geus ditanya man robuka. Kenapa? Karena hanya amal-amalan kita, keikhlasan itulah, iman itulah yang akan menjawab pertanyaan dengan benar. Moal bisa orang edek sombong dengan amal soleh keeng tah pas begitu dibawa ke Allah, bohong maneh mau amal-amalan. Lain jang kaula kata Allah, maneh salat maneh ngasa ukur hayang disebut jadi ketua DKM, jadi imam masjid. Mari kita muhasabah, istighfar banyak-banyak. Kenapa? Karena ujian itu emang akan ditunjukkan, diberikan kepada dari Allah itu untuk kepada orang-orang yang telah berikrar, yang tadi bala syahidna, orang yang telah bersaksi bahwa Allah lah yang menciptakan,
bahwa hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ketika kita lihat amalia, ketika lihat praktek di dunia, geningan mana mah jang jelema keneh. Amal sodako, amal ibadah, sholat orang, zakat orang, dan sebagainya. Nah ini, jadi jangan khawatir bahwa setiap orang pasti diuji. Dan kehidupan ini adalah pertarungan antara hak dan batil, pertarungan yang beriman dan yang kufur, mana yang bersyukur, mana yang kufur. Dan ini adalah hal yang wajar semenjak turunnya Islam, bahkan sampai nanti hari kiamat, bahwa iman itu pasti diuji. Jadi jangan mengaku beruji, jangan mengaku beriman ketika belum diuji. Dan wayahna, kenapa wayahna bertayang jadi alus? Dan ujiannya ini realita. Yang dulunya teman-teman itu suka ngumpul, sekarang mulai teman-temannya meninggalkan. Kenapa? Karena kita ingin yang baik. Dan teman-teman yang meninggalkan itu adalah teman-teman yang belum baik. Harta yang biasanya kita dapatkan dengan mudah gitu ya, ketika hijrah kenapa jadi seret? Wayahna bongan sorangan atuh hayang nu alus, sehingga harta-harta yang tidak berkah, harta-harta yang tidak halal, Allah singkirkan, Allah buang. Jadi ini mudah-mudahan menjadi menjadi motivasi untuk kita semua bahwa tenanawan Allah ujinya. Kenapa? Karena rugi lamun orang ayeuna balik deui kanu kotor, balik deui kanu maksiat, dek naon atuh? Ya, gitu. Mending kene urang babarengan beriman gitu. Ya, mendingan babarengan, enggak apa-apa diuji oge ari babarengan banyak gitu kan. Kenapa? Da insyaallah kuat ari babarengan mah gitu. Nah, itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Alhamdulillah ya. Jadi wayahna ya, kalau sudah mengazamkan diri untuk berhijrah, pasti sawar Allah bakal diuji segitunya. Mungkin cuman kadang-kadang itu suka yang salah kaprah Mang Jo. Boga masalah seetik punten tapi nya punten ya. Salat tara. Ya. Puasa tara. Giliran boga masalah, aduh aing keur diuji. Aduh sok emut ceramahna Kiai Haji Jainuddin MC ya. Sakolah henteu, daftar sekolah henteu, ke kelas tara, ujung-ujung boga masalah diuji. Ujian di mana? Nah, ada ujian mah kerno sekolah. Nah, sebelum masuk ke Ustaz Hendi bisa. Karena tadi kan saya tanya Mang Jojo diuji. Mau ada diuji? Kang Hendek diuji. Ujian nu karasa paling berat ku Mang Jojo ayeuna naon? Naon Mang Jojo? Nu paling berat lah coba aja aduh. Jangan rodak gitu. Naon ya Mang Jojo? Yang paling rudet tuh masalah mah banyak Kang Bren. Yang paling rudet mah itulah, you know, itu yang salah satu itu materi ya yang paling Jojo sulit itu sekarang materi karena setelah Jojo tahu hukumnya seperti gimana, jadi Jojo teh babadug teh mikir-mikir sekarang. Kan dulu mah nggak tahu hukum ya Ustaz, nggak tahu sih harap tapi kan nggak tahu dosa nakos kumaha sikat we. Nah sekarang teh rek nagih asin dosa terjadi ya, tapi di penta oteng nama dia masa kirana Pak Haji Erpan aya hutang piutang ya boga hutang Pak Haji nita pang nagikeun bade japri atuh jadi direktur syariah ya mun itu siap ya oke siap. Berat dinu masalah ekonomi, dinu masalah cuan ya itu paling berat. Dino baheula mangnya biasa dapat sabaraha? Ya, bebenangan. Aya ya? Insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya Kang Jojo dimudahkan oleh Allah ya, berkah. Ya, karena berkah itu kan bukan sekedar bertambah secara nilai, tetapi apa ya? Keberkahan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Kata Imam Ibnu Al-Zawzi rahimahullah bahwa keberkahan itu setiap Allah ngasih sesuatu sama antum, baik itu harta, keluarga, jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian itu lebih mendekatkan antum kepada Allah, maka insya Allah itulah keberkahan. Kalau sebaliknya musibah
Jadi ikhlasnya lamun diuji enak ku Allah kesempitan rezeki ayeuna we. Siap ikhlas ya? Ikhlas insyaallah. Beranjak ke Mang Odeng. Berat ya? Salah gede. Oh, kayak mobil. Eta asup ke tempat sablonan Mang Odeng geueun. Angker Mang Jojo. Ditanya teh kunaon Mang Odeng nya sageumeun kieu? Orderan. Orderan. Sangat aduh, cing Mang Odeng ieu udah di sharing ujian anu cek Mang Odeng. Aduh ini asa apa bisa ku ayeuna saatos hijrah banget. Sama seperti kayak Kang Jojo, perekonomian Kang Ben, tapi ada yang lebih berat lagi pada saat ditinggalkan oleh orang tua. Ibu meninggal karena saya belum sempat mencek bahasa Sunda bilang tarima kamu jadi kolot. Kalau ngobrolin masalah orang tua ya almarhum gitu kadang-kadang juga ya ingat bapak gitu. Ucapan terakhir almarhum bapak dulu tuh ketika di rumah sakit ya geus bapak geus ridho ningali maneh ayeuna kanya maneh masyaallah mudah-mudahan nya urang sadayana ge nu masih aya orang tua nah ya urang banggakeun orang tua urang sepuh-sepuh urang kunaon ku keimanan urang sehingga nanti ketika di yaumul hisab orang bisa bertanggung jawab ya mah pak hasil didikan mamah jeung bapak gitu ya mudah-mudahan bisa ngariung deui di surga Allah insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama intinya ekonomi diuji ya mudah-mudahan nanti lancar. Mau ada yang boleh promosikan ku abdi atas sebelumnya 30%. 30%. Biasa hari cawang mah tidak kudu nah ya 30%. Lu udah ada nyablon bikin konveksi kaos kemeja kamu ngode. Dia abdi tapi supaya 30%. Kang Hendrik nih. Raka orang ya sebu orang Kang Hendrik. Ujian terbesar Kang Hendrik sabadana saatosna memutuskan untuk berhijrah. Kira-kira anu paling ya mangat. Umum begitu nih karena sepertinya sama saja, cuman cara dan jalan yang berbeda. Jadi ujian biasanya Allah memberikan ujian atas keberlebihan kecintaan kita terhadap dunia dan itu yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala biasanya gitu. Ini pengalaman saya saja sekedar berbagi pengalaman. Pada saat awal ujian itu datang, mungkin guncangannya luar biasa, ya, berdampak sampai ke banyak faktor, terutama dalam rumah tangga ya, goncangannya sangat besar. Di setengah tahun awal tuh saya sempat limbung dan sempat bingung tuh kita teh putus harapan dan hampir berpikir seperti tadi, ya kudu balik di rumah kita ya. Tapi alhamdulillah berkat doa orang tua, berkat doa istri, berkat keyakinan yang dan upaya untuk tetap berjuang untuk lebih baik dan alhamdulillah Allah mudahkan itu. Ternyata hanya cek bordak ayeuna mah halusinasi. Antara ada dan tiada itu sama seperti antara atas dan bawah, sama, tergantung ada di mana posisi kita berada. Cek nu di handap asa berat nanyak teh, cek nu di luhur asa ripuh lurus teh gitu. Jadi sama saja, karena ternyata porsi antara orang yang berada dan orang yang tidak punya sama-sama tilu piring, sama-sama ngerokok sabatang, sama-sama minum di gelasan atau di emberan ya. Cuman tinggal kita bisa bersyukur atau tidak gitu. Jadi terus naon atuh gitu. Awalnya saja yang berat, sudah dinikmati dan disyukuri alhamdulillah. Semua baik-baik saja. Oh, lur, jadi nu berat mah istiqomah. Salah si Dilan teh ongkoh rindu teh cenah nu paling berat. Istiqomah nu berat. Betul geuning ngalangkung. Nah, tadi Sor Kang Hendrik sama ya.
ada goncangan lah ekonomi, kemudian goncangan di keluarga. Jadi memang penting ya menyamakan frekuensi dengan keluarga, khususnya istri kita, suami kita, bukan suami kita, suami teteh, suami ibu, suami saya wadah saya disangka rada-rada. Mudah-mudahan lah ya ini teman-teman nih, Kang Odeng, Kang Jojo yang lagi hijrah, teman-teman juga yang lagi hijrah, yang istrinya juga belum ikut berhijrah, cing dimudahkan ku Allah sehingga satu frekuensi insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng maka pangarsa Ustaz Hendy jika natos teh kieu yang ngobrol ya Ustaz. Jadi tadi saur Pak Haji Erapan hijrah teh berpindah terus tinu kemusyrikan menuju tauhid, hina kekufuran menuju Islam. Cuman kadang-kadang bingung Ustaz mendefinisikan Islam teh jika kumaha. Kadang aya langsung ka Ustaz Hendy ya supados teh nyang kolom teh kana waktu Ustaz. Tadi saur Kang saya teh namanya teh Dani. Kang Dani Islam teh kasalametan. Ustaz, mangga ya numutkeun Ustaz di guar sa stokna lah jadinya Islam teh naon supados teh seueur nu salah paham. Gitu. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah dina ungi ayeuna urang tiasa riung mungpulung sareng para pemuda pemudi, maka mudah-mudahan atuh ieu teh para pemuda, para pemudi, para ibu ayah nu dihadir di pengker, para ibu cing diberkahkeun elmuna, cing diberkahkeun rezekina, cing disatiakeun salakina, cing tambah-tambah geulisna, atuh para bapa di dieu oge cing tambah-tambah elmuna, cing tambah-tambah rezekina, tambah-tambah kasetna, tambah barokah istrina, tambah amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang lunas hutang, bener ieu teh geuning garede hutang. Amin. Anu aminna ge menit tarik kabara rongkar ayeuna. Naon anu kudu ditepikeun da atuh Islam Ustaz. Da teh geus nareupi tadi teh aing jeung baralik sawareh ge anu nunutan. Nunutan aya anu nunutan antepkeun teteh karunya bisi di imahna teh hese peureum. Bisa-bisa beureun-beureun teh dina jumaahan we jeung tarawih. Ayeuna atuh hese ku budak pamajikan ku TV bisa-bisa sare teh dina pangajian. Maka lamun anu nunutan antepkeun karunya yang gitu. Dina jumaahan. Naonnya atuh Kang Miti Payun tadi teh ka Bapak Ketua DKM hapunten sim kuring parantos kumawantun tentang kaistiqomahan abi teh ngapakeun kaistiqomahan sok kaistiqomahan lain Islam dengar Pak Bali WA-na teh aktif. baiknya kaistiqomahan hapunten ge bahasana saya teh lada kasar Pak Bali da orang Ciparai cerai para mah hese lemes selaki kabuktosanana hapunten nu kasuhun bila aya nu tatoan aya nu geng komunitas motor ulang ngarah ka kuring ya. Panitia kuring mah ka dieu teh neangan lur neangan dulur geus loba dulur bakal boga duit wae tah kakara geus boga dulur balik bakal dibahanan amal duit gua teh butuh ampun. Keren ngacapro ka mana we teh teunuhnya. Salajengna tadi ngaguar lah nya. Istiqomah teh abi mah tina ieu we naon poin anu pasikeun nya kana Islam. Jadi kieu polana Ustaz ditaroskeun heula definisi Islam terus kumaha sangkan ke urang tiasa istiqomah tina Islam dibalikeun heula aya tadi tantos sarae hari hijrah kumaha sangkan tetep istiqomah kadang sok kada tadi teh aya ungut kalinduan gedag keanginan istiqomahna teh ngan ukur samusimeun gitu nya kada aya loba duit kada aya awewe geus kaditu mah kolet deui namun Istaqoma yastaqimu istiqomatan hartosna jeceng pancep
jeceng. Amun nu ngeluh tanya tanu bolak-balik itu. Jadi anu Dari hal cek abdi geus. tong ngeres dah. Heuh maraneh mah kararitu we. Tak eureunnan jadi panceg kuat gitu ente gedag keanginan teu ungut kalinduan teu kabawa sakaba-kaba kairit ku cigiih kabawa ku caah ku caileun cang kuat mun kuda-kuda dina BKC mah Kang Dede mah abuk kuat we eta panceg dari istiqomah tu istiqomah dina taat teh panceg jeceng kuat dina taat. Wah, kumaha ge anger taat. Ta eta istiqomah. Nah, bab kudu istiqomah. Nah, istiqomah teh sangkan dagang payu henteu. Da loba nu maksiat para rayu, kadang nu taat mah teu payu. Kuring ngedagang awu promosikeun. Baik. Kuring dagang awu kadang dagang awu tradisional Jabar ieu teh. Naonnya Jabar abu gitu bisa dipesan online. Tong nganyuk. Kagok, wal eleh. Kopi nanya pajang-pajang kopi. Abu. Kagok. Ya. Geus penting ieu. Nah, naon nepi ka dieu teh. Lamun hayang dagang, payu teh kudu taat. Loba anu maksiat ge para rayu. Sana istiqomah taat teh hayang nur jabatan. Teu kudu. Loba anu maksiat ge ka kajararadi. Mun aya teh pamilihan anu alus mah kadang kasisi, padahal taat nu milih teh kan teu pararuku. Sana istiqomah pitoat teh hayang beunghar. Henteu. Justru nu taat kalarucut. Justru anu maksiat balaleunghar. Hayang naon tuh sana istiqomah dina taat teh? Kusabab urang bakal nyeng hareupan perkara anu istiqomah anu bakal datang ka urang. Tadi teh terus diguar, contohna kakolotan. Eta teh istiqomah, ibu teteh, ibu make glowing selalipan kumaha angge kolot mah kolot. Terus kolot didangdang-dangdang si gajul, juri goge lumpat. Nah, terus kolot nu beunghar nu sangsara komo, kokolot teh nu siga simkuring. Lain kokolot teh tato teh jadi. Kanggo tadi teh. Nya istiqomah rek kumaha oge angerna ngaranna kolot mah bakal datang. Kuisan huntu murulu. Sok rek di behal kumaha gangge muruluk mah muruluk. Panon ngaburengan kan kitu. Tato sakeun kieu badag tah Garuda. Nah, geus kolot mah menupi. Oke, geus kolot mah nu tatoan nu kitu oge kolot mah kokot we. Kolot. Iya teh istiqomah nu kolot mah teu pandang-pandang. Nya, istiqomah. Geus istiqomah hoit. Paeh. Eueuh anu hirup malaikat jabani malaikat maut teu istiqomah. Nya aing hoream nyebut nyawana oge. Teu aya anu umur saumur hirup teu aya. Anu beunghar di dudu. Anu sangsara komo. Beunghar wae paeh maut komo nu sangsara. Nu sangsara teh cabut di hitutan dia langsung paeh. Oh. Nya sagala rupana oge ieu istiqomah malakal maut rek kumaha ge anger maut. Dituturkeun ku keluarga. Ayeuna aya komunitas motor. Keluarga loba, geus maot mah sorangan. Komo tadi aya teh aya anu nyolatan anggar kiai. Kadang ka kiai teh nyirik tah sona uncuing geus disada euy. Pas babaturanna maot manengan ukur ceurik. Rek ngadoa naon nya bingung. Aya doa jurig Allahumma barik lana. Oh aing sediakan bener jurig mah lupa teh sediakan. Salah doa. Tapi sampe bisa teh ya heueuh. Matakna ieu perluna istiqomah. Geus istiqomah kadituna aya neraka. Neraka siksana istiqomah. Teu pareum-pareum teu tiis-tiis. Jeung neraka teh poek. Ulah kabayang neraka teh caang. Pan ayeuna mah aya artis anu mesen ninganyo. Abi mah mending ka neraka. Loba artis. Marukan kata we eta artis. Poek yeuh, di neraka teh poek. Marukana kieu eueuh caang di neraka mana uzubillah min dzalik. Pasana mending ka neraka ame aya bedna spare. Aya naon deui laguna teh. Oh nu kalaritu. Anu mah ka teh leh moal poek. Nauzubillah. Tah, pek teh istiqomah.
lamun urang geus kuat nandangan seueur neraka anu tetep langgeng sapoe 1000 tahun di dunia. Di neraka sapoena teh 1000 tahun di dunia. Tong borong 1000 tahun, 74 tahun oge teu boga duit geus teu kuat. Heuh, sok. Kadieu mus-mus nagih, anu nagih, kadieu nunu nagih, abus ka WC, sugan teh geus balik di toong aya teh. MBK teh ajeun batak geus ieu tong ngajuk-ngajuk MBK ibu-ibu tak geus. Karunya ka salaki bararegang teh. Dikeun bayareun. Si batak-batak aya kasus anu dibunuh nagih kadanya ese dipaehan MBK. MBK tadinya nggak bilang mendali rek ngajong mata kap kang breng naon urang cerik babar sampai temu ganduin apa haji ya subhanallah syariah gitu nah iya itu rahimakumullah 1000 tahun moal kuat pasti nah 74 tahun ribu teu kuat 74 tahun. Iya 1000 tahun pasti teu kuat. Mata pek pilih. Rek teu istiqomah di dunia, pilih diganti ku istiqomah disiksa ke di akhirat. Atawa istiqomah ke di ayeuna di dunia, diganti ku kanikmatan anu istiqomah nyata di jannah. Saha anu hayang nyandu? Di polototan. Abdi diizinan ku pamajikan. Ngan langsung ngasa bedog. Duh siap. Tong mantok ke aing kan gitu. Jadi teh tulus. Eleh ieu ku pamajikan kumaha oge. Di jannah pelayan oge 80.000. Wah, subhanallah garilisna oge. Can bidadarina ieu pelayan di jannah. Kanikmatan anu istiqomah. Naon anu dicandak atuh? Tadi teh amal anu mana? Amal anu luyu sareng Quran jeung sunnah. Islam teh Islam teh anu mana? Anu sampurna dina bab akidah dibahas. Ulah musyrik, la ilaha illallah. Komo pas maut mah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Jadi ulah nepi ka bapak maut kurang teu bisa ngaji, komo bari mabok. Si bapak balegeg lah. Anjing bagang ege pada elak-elakan bapana teh yang sakara. Batur ngaji Yasin mau nyogim Free Fire. Si bapak nanti tulus pai hari sial yang ngadoakeun aing kan nauzubillah min dalik ya Islam akidah la ilaha illallah komo ayeuna loba pemurtadan teh sok pada KM kondisi ayeuna teh akidah teh murah. Sponsor set merek eta mah. Merek Indotip. Indotip. Malah eta malarutan ku beas ku naon. Nanti cenah balik deui. Da Indotipna eureun. Mina balik deui teh make bantuan. Ngan dijebak ku siah. Tah ieu teh akidah. Loba anu barudak urang abring di jalan. Tah mudah-mudahan komunitas ieu teh menginspirasi. Hese di masjid di jalan diberi ke jalan. Oh, di mana cicing pemuda eta teh umat Islam. Investasi Islam anu kuduna jaya teh dina leungeun maneh diruksak. Maka kurang dicokot deui. Mata kajeni subhanallah ieu fasilitas anu dipasikeun teh cing janten amal saleh ngucur ka kajana. Mudah-mudahan ku ayana ieu teh. Maka ku kajian teras. Da moal mungkin ngawujud Islam lamun teu ngaji. Mata ayeuna kudu ngaji intensif. Da ngaji saliwat kieu mah jeung poho deui. Nya jeung jeung tadi teh pabalut jeung pangabutuh sagala rupa jeung tunu jeung sagala rupana. Mata aya kajian intensif berlanjut. Eta marek sabulan sakali. Kadang nama aya kuesioner Ya, saat tadi saya juga. Kuesioner. Kuesioner kudu nama. Gitu jadi berlanjut. Islam ngatur dina bab ibadah, salat tadi teh. Salat maut pan disolatan heueuh. Heueuh. Nah. Da bongana. Tempat pangakhirna di mana, Cing? Tukang kantor presiden tah istana. Pas maut dibawana ke mana? Ka masjid. Oh, anu geng motor disolatan di Presma.
Kan Pak Ustad abi mah da geng motor, ieu mah canak dina Vespa. Eueuh, anggerna pasaran dibawa ka masjid. Ayeuna kari-kari hirup jarang ka masjid. Eta nu tara salat ka masjid, batur nantung sae manehna mah. Tara ka masjid mimiti ka masjid teh. Batur pang ditukar pangheula pangharup bari sae. Eueuh kaya pisan. Nauzubillahi min dzalik. Cek karpet teh ka mana wae. Nauzubillahi min dzalik. Nah habek salat cek Islam. Dalam cek alotong salat mah entong. Da rugi atuh salat teh sok. Ayeuna capek, tapi parentah Allah laksanakeun. Iman keuneun laksanakeun. Sok loba ujian, can mong adan eta we nu meuli. Dagang cilok. Cilok obed. 30%. Eta jam 8, jam 10 eueuh nu meuli. Ngong adan loba nu meuli. Bingung. Aduh kumaha ieu teh pas salat. Pas ini teh nu meuli teh areueuh deui. Gogoda kan gitu. Islam, zakat. Mata tadi teh subhanallah ieu tadi PAC. Wah, subhanallah ngaosna. Ya, kedah tartib. Tadi dia aya program sekejap. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj hurufna urang oge ulah eleh. Alif. Alif, lah Islam kan alif. Alif, lah salah kata teh. Mang meser feuyeum. Karena wanjang ngalati huruf alif. Kan langsung feuyeumnya alam taro kai papa alarut lain teh. Fafa. Dan insyaallah sok difasilitasi ku Bapak Haji Dadang lah alam. Eta dina Islam. Kacara ngaimaman adan tak subhanallah. Adan cing ieu mah aki-aki teh ya. Aya geng motor we. Pemuda. Ieu pemuda ayeuna kan kitu ku pemuda karunya aki-aki mah geus meti motorna ge Vespa deui. Gerakna ge wewuntuan. Lampur aja nggak campur ke mana wae ge karep deh. Lah nya gitu. Sok Vespa mah mun ieu jebret buntuan. Coba anu metik lempeng teh eta teh aki-aki. Kita adan pahili kan untuk jeung letanya. Matak ieu pemuda bagus pisan jadi amal soleh kan gitu. Naon deui Islam ngatur rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu tadi teh ieu nya neuteup ka caroge tepan ibadah ibu aya dina Islamna. Ibu neuteup ka caroge neuteup ka ibu lir ibarat neuteup Ka'bah. Masyaallah. Tingali eta salaki teh. Ya Pak Ustaz dah hideung anggap Ka'bah pas ngomong. Da Ka'bah mah hideung gitu. Tingali komo balik ayeuna ibu tetep salaki teh tong neuteup Vespa. Oh gitu. Subhanallah nya. Pergaulan, perjinahan dina Islam aya nikah ulah jina. Ayeuna tingali aya cacabean. Motor Mio teh 3 geus penggai ieu opat. Bobogohan di nu poe. Aya teh ya uka-uka teh. Uka ayu, uka anak. Nek amida. Tah, ieu pergaulan bebas dari salur PDKM mah. Lamun kata komunikasi teh mudah-mudahannya jadi wasilah. Pergaulan dina Islam aja dipisah, pakai jilbab. Pakai jilbab istri teh anu ulah merecet mengkeut siga leupeut bulu kelek heheon tah. Aya senam merecet N1, N2, naonan. Pakai jilbab moal eta teh hak salaki. Mun hareupeun salaki ibu pek tah. Cingi N1 N2 pek. Kamar. Batak N1 N2 ibu sok diajar N1 N2 kan. Bisa salaki menta. Ya goyang ngebor, goyang kapak gitu pek hareupeun salaki. Diatur dina Islam. Ekonomi politik negara tadi aya Amirul Mukminin eta teh sistem negara. Subhanallah. Mun aya khalifah teh ya. Aya mata kurang kada Islam teh teroris radikal tah memecah belah. Islam mah hiji ti Allah jeung Rasulna. Maka supaya orang resep ka Islam ngaji. Mau mungkin resep mau makan cinta lamun teu ngaji. Yahudi Nasrani apa kana agamana ngararaji. Mata toh nyawa pati melaan agamana Kristen Yahudi cek urang mah neraka kita impak dolos Yahudi Nasrani nepi ka ditu tah kadaleman teh sorangan tah teh eta
Yahudi naha cinta karena agamana piraku urang Islam sieun ku Islam kita impak kedua kali aya kenceleng jauh teh subhanallah subhanallah hareupeun astagfirullah ngaliwat alhamdulillah lain eusian eta kenceleng aduh nauzubillah api-api peureum udangkeun kenceleng lain eusian ngomong ayeuna di Palestina tak peryogi sok sasieureun sabeunyereun samuningeun sasapieun sok aya neuneun pirawe ke ku Kang Dede nya nya biling sok engke nguriling urang bela sungkawa ka dulu urang di Palestina urang ayeuna bisa seserian di itu mah ceuri kumaha beulilihan gitu nya urang teh nyeri gitu ku Yahudi tapi eta Yahudi bela ka agamana urang hayang bela ka agama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tah beunteun leungeun semplakeun suku pengkodkeun ridho asa mela agama Islam Takbir. cing gitu nah supaya gitu ngaji teu ngaji mah mustahil nah, makanya mudah-mudahan kalajengna eta pinternya jadi Islam teh menyeluruh nepi ka ajetna eta diatur ku Islam gagaro lebet ka masjid aya doana eta panginten Alhamdulillah. nya sakitu we lah hampura bilih cariosan abdi Langsung dicegah Ustaz. Alhamdulillah jazakallah khairan. penting Gitu ya, misalnya ini matak resep jeung misalnya ini ada. Siga preannonya alhamdulillah masyaallah. Jadi tadi tos disampaikan berkawin Islam garapan-garapan wae di Islam teh naon wae gitu nya tah ayeuna mah sata acan lebet kana closing statement ya sadayana ya Mang Jojo, ti Kang Hendrik, ti Mang Odeng, ti Ustad, ti Pak Haji Erpan, ti Ustad Dadang ya aya closing statement urang asup kana no OTO masuk ke door prize nanti tolong panitia itu kuesionernya dibagiin aja ya dibagiin nanti sekalian jalan termasuk donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita kembali dulu ke narasumber kita sebagai closing statement karena waktu sudah lewat ya hampir setengah 11 ini. Closing statement masukan, saran atau apapun yang mau disampaikan sebagai motivasi dari Kang Jojo, dari Kang Hendrik, dari Kang Odeng, kemudian juga nanti dari para narasumber kita, guru-guru kita, ya nasihat-nasihatnya mudah-mudahan bisa menguatkan kita. Kita mulai dari Kang Jojo yang lebih dekat dengan saya. Pesan-pesan buat teman-teman kira-kira apa nih? Oke, pesan dari Jojo mah jangan malu buat belajar ngaji. Malu mah ketika nggak bisa ngaji. Harus mau nanya, mumpung masih ada yang ditanya, karena banyak di sekeliling kita tuh ustadz-ustadz, guru-guru ngaji yang mau ngajarin, cuman mereka juga mungkin ngelihat kitanya aja nggak datang ke masjid, masa mau ngajarin ngaji gimana? Ya, intinya mah pesan dari Jojo mah tetap semangat, nggak ada kata terlambat buat belajar. Oke, jangan lupa subrek. Jangan patah semangat, terus belajar, gitu Kang Jojo? Siap. Dari Kang Odeng. Kalau saya mah mudah-mudahan teman-teman bisa terus istiqomah. Baung maut, bager maut. Lebih baik orang maut dalam keadaan bager daripada dalam keadaan baung. Pesan untuk rekan-rekan, semoga kita dapat terus bersama saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk bisa istiqomah meninggalkan keabu-abuan, merapatkan barisan dalam keislaman. Mungkin itu saja dari saya. Istiqomah, insyaallah ya, benar-benar diistiqomahkan. Langsung ke guru-guru kita ya, dari mulai sedang dulu kali ya, motivasi, nasihat untuk teman-teman, untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk nasihat ini nasihatnya buat pribadi saja. Namun mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa mempersiapkan, karena kematian itu tidak tahu ya, ajal itu tidak tahu dan kita tidak dikasih tahu, dan itu tidak bisa dipajukan atau tidak bisa dimundurkan. Maka sebelum ajal datang, siapkan minimalnya satu amal saja, satu amal yang itu betul-betul ikhlas lillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena untuk dipuji-puji orang, tapi hanya semata untuk mengejar keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal datang, maka maksimalkan hidup ini untuk beramal soleh, terlebih untuk mencari ilmunya, ilmu Islam. Dan satu, mungkin yang punya kesempatan bagi orang tuanya yang masih ada, sebelum orang tua meninggal, bahagiakanlah orang tua. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Ustaz. Dilajeng ini ke Pak Haji, ya. Ini akadnya memang sampai setengah 11 ya. Ini ngobrol, ini tanya jawab gimana, ya. Tapi langsung aja ya, jadi nggak ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan semua juga sudah bisa paham, ya. Enggak Pak Haji? Baik, terima kasih teman-teman sekalian, saudara hijrah. Memang kalau seandainya dari selintas kisah tersebut, bahwa apa yang disampaikan dalam sejarah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah ketika disampaikan di perang Khandaq, itu hanya cerita. Tapi 9 tahun kemudian menjadi nyata. Begitupun ketika sekarang kita belajar tentang surga dan neraka, seolah-olah cerita. Tapi satu saat bahwa hari ini yang jadi cerita, surga dan neraka menjadi nyata. Begitu apa yang harus kita lakukan? Memang tidak mudah ketika hijrah. Yang harus kita lakukan adalah kita memiliki komunitas yang saling mengingatkan. Karena dengan memiliki komunitas yang saling mengingatkan seperti itu, insya Allah kita akan selalu berada di dalam jalan yang benar. Sedikit saya akan berkisah. Satu waktu ada seorang Arab Baduy menemui Rasulullah. Kemudian Arab Baduy ini berislam. Setelah beriman, kemudian ketika ada panggilan hijrah, Arab Baduy ini juga ikut hijrah bersama Rasulullah. Dan ketika setelah hijrah ada panggilan untuk berjihad, Arab Baduy ini pun, seorang laki-laki Arab Baduy juga ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Ketika peperangan itu memperoleh kemenangan, kemudian Rasulullah membagi-bagikan ghanimah. Nah, karena si Arab Baduy ini ikut dalam perang, maka dia memperoleh ghanimah. Karena kebetulan ketika dibagikan ghanimah, gak ada si orang Arab Baduy ini. Dititipkanlah ke Kang Odeng, dicari gitu kan, ketemu, mahada gitu. Naon ieu gitu. Ghanimah kosam tulaka gitu. Bagian anjeun geus sabab anjeun geus perang. Kaula mah perang teh lain hayang ieu. Kumaha teu atoh gitu kan menang harta ghanimah. Akhirna naon? Dicanak, dipilari Rasulullah. Ya Rasulullah, mahada gitu. Kosam tulaka gitu. Bagian anjeun geus sabab anjeun geus perang. Wahai Rasulullah, abdi Islam, abdi iman, abdi hijrah, abdi jihad di jalan Allah, lain hoyong ghanimah. Tapi abdi hoyong nalikana perang, datang panah, cek muka dia gitu kan, terus maut dina medan perang. Tah iya nu kurang kudu direfleksikeun gitu. Sehingga nalikana nyarios gitu, Rasulullah ngawaler, lamun anjeun bener, karena naon nu ku anjeun diucapkeun, intas dugillaha yasduka. Nalikana urang ucapkeun bener, Allah bakal ngabenerkeun. Akhirna dongkap deui panggilan jihad. Seperti kumaha anu disarioskeun ku si Arab Baduy, ya Rasulullah,
abdi iman, abdi Islam, abdi hijrah, sareng abdi jihad lain hayang harta. Tapi anu dipikah harap datang panah nembus kana dada abdi, abdi maot gitu kan. Ketika perang salajengna, maka si Arab Baduy ini ketika Rasulullah melakukan pemeriksaan kemudian melihat bahwa Arab Baduy ini dia meninggal sesuai dengan yang diinginkan, terkena panah. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dan itu benar niat karena Allah, makanya banyak gitu kan ya, orang tidak lulus pesantren, orang tidak lulus dari pendidikan tinggi, tapi dia bisa punya pesantren. Karena apa? Karena keinginannya niat. Makanya saya meminta teman-teman hijrah, gantungkan cita-cita kita adalah cita-cita akhirat. Karena ketika kita memiliki cita-cita akhirat, dunia itu kecil. Tadi sore Pak Ustadz, 1 hari sama dengan 1000 hari. Kalau kita memiliki usia 80 tahun, ibarat duhur sampai asar. Kita tidur setelah sholat duhur, tiba-tiba dibangun atau karena sakedeung. Seperti itulah kehidupan dunia. Lalu buat apa kita itu mengejar dunia sehingga melanggar aturan Allah? Kalau taat mati, maksiat mati, lebih baik kita mati dalam taat. Intasdukillaha yasduka. Harapannya dari mulai malam ini, gantungkan cita-cita kita, minta kepada Allah. Karena memang kalau tadi ini ekonomi, itu ekonomi. Rasulullah ketika Rasulullah di perang Hondak, perutnya Rasulullah diganjal dengan 3 batu. Kenapa Rasulullah miskin? Rasulullah miskin itu pilihan. Kenapa? Karena ghanimah itu milik Allah dan Rasulullah. Tapi ketika diterima, bagikan kembali, terima, bagikan kembali gitu. Artinya apa? Di dalam pandangan Allah, dunia itu dibandingkan setengah sayap nyamuk masih lebih mulia setengah sayap nyamuk. Makanya tadi kata Pak Ustadz, yang taat belum tentu gitu kan untung, tapi yang maksiat, kalau seandainya bahwa yang menjadi gambaran Allah di hadapan Allah itu mulia, yang banyak harta, Yahudi yang paling kaya di dunia ini. Kalau gambarannya seandainya misalkan yang paling mulia di hadapan Allah orang yang berilmu, kita tahu orang Cina sekarang lebih hebat gitu dalam membuat sesuatu. Itu saya mengajak, ayo mumpung kita masih diberi kesempatan, karena ittaqillaha haitsuma kunta. Rasulullah berpesan seperti itu. Karena kita gak tahu, barangkali hari ini kita ketemu, besok belum tentu. Tuh diharapkan sekali lagi, yuk bebarengan. Masalah ekonomi itu kecil, yakin pada Allah. Kalau dalam jangka waktu, bayangin aja, cuman 15 tahun, setengah daripada dunia di bawah kekuasaan Islam. Ketika kita tunduk pada Quran dan hadis. Apalagi kalau cuma pribadi gitu kan ya. Tadi Mang Odengnya, ya misalkan Ang Jojo gitu kan. Kecil masalah dunia. Saya sedikit share ya. Tahun 2016 awal lamun cek orang sudah mah ngedem. Cek ngaroket. Sampai pernah dapat omset 3 miliar per hari. 2012 kena pajak. Pernah lain kan? Pernah saya sampai dikenai namanya itu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Di mana? Di kantor pajak Jakarta. Ketika itu dunia berbalik. Seperti kata Kang Henry, ya akhirnya 2 tahun terus terang terbaring tidur gitu. Kenapa? Ya seolah-olah ya ada sesuatu hal. Dulu mah ketika pingin apa gitu kan ya. Kemudian kan berbalik gitu kan dengan sekejap mata. Allah itu. Tapi setelah lama berkontemplasi perenungan, ya disinilah. Yaitu benar tadi barokah, berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Tidak selamanya ketika kita diberikan harta itu adalah anugerah. Bisa juga itu merupakan musibah ketika kita jauh dari Allah.
Justru gitu kan ada seorang yang bijak mengatakan kasih sayang Allah. Kalau terus di Jakarta berikan kesuksesan, akhirnya lupa balik gitu kan. Pisingnya baru di Jakarta dengan segala dunia dan segala macamnya. Nah, itulah gitu kan. Alhamdulillah sekarang memang nggak mudah gitu kan untuk pulih dari kejatuhan, kegagalan. Tapi ketika kita berpegang pada Allah, yakin tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada hal yang tidak bisa segitu pun. Ya, Pak Haji, itu non Pak Haji. Jangan sareng nasihatna. Dilajeng langsung rupina ka Ustaz Hendy. Mangga. Maaf Ustaz, sekedap. Ini sekedap Ustaz. Kebetulan tadi diamanahin nih sama panitia nih ya. Ini ada donasi untuk Palestina. Silahkan diisi dengan infak terbaik dari antum sekalian. Saya pergulirkan saja lah ya. Saya pergulirkan sekeliling. Mangga. Ya. Jangan deh ulah ngerakeun panitia. Laporan ngukur sakit, laporan ngukur 10.000 satu. Enggak wajanan nasihat. Closing statement aja. Anu hadir di dia aya orang Pacet, aya Ranca Ekek, aya di Ciparai, Simkuring, komedi Ambang ka Ciparai, naik angkot koneng, Kamagung, tabumi abdi teh aya nu di tingkat, tagihna nah. Tapi intina lemur urang teh dua hiji, mudah-mudahan nya eta jannah. Di dunia mah ieu mah heureuyan. Inget lemur urang mah jannah. Ngan ulah linglung nyasap ka neraka. Lemur urang mah jannah surga Firdaus Gusti. Ngan nuju ka surga omat urang bakal papisah. Tah anu bakal bisa ngahijikeun di urang teh Islam. Maka mudah-mudahan wanti-wanti cepeng Islam, cepeng taat. Mudah-mudahan urang papangi deui engke di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lantaran ingat lemur urang mah tuh itu jannah. Di dunia mah rek susah, rek senang anak bakal maut. Tapi di akhirat abadi. Maka cing inget urang ulah linglung supados urang parat kalau urang nu saenyana nyaeta jannah Firdaus Gusti. Insyaallah rabbal alamin. Hatur nuhun ka para narasumber sadayana nu parantos ngaguar, sharing pengalaman sareng teman-teman, sareng para peserta. Hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan katsiran. Ikhwan fillah wa fillah. Waktu juga sudah semakin mepet ke akhir ya. Tapi mohon nanti jangan dulu bubar ya. Kepada para narasumber silahkan untuk bisa kembali barangkali sudah tidak kuat. Pengen lepush